Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Nurrohma dengan NIM 245116012. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar auditing, profesi akuntan publik, lalu materi bukti audit, serta penetapan siklus proses audit secara sistematis. Presentasi ini disusun guna memenuhi komponen penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah audit. Baik, mari kita masuk pada pembahasan poin yang pertama. Nah, untuk materi pertama, definisi auditing. Secara terminologi akademis, auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah standar akuntansi keuangan atau SAK, serta kemudian penyampaian hasil-hasilnya kepada para pengguna yang berkepentingan. Dengan kata lain, auditing berfungsi memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Nah, masuk pada poin kedua, mengenai pihak yang berwenang melakukan audit, yaitu profesi akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang praktis yang telah memperoleh izin resmi dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa profesionalnya secara independen kepada entitas bisnis. Dalam menjalankan penugasannya, seorang akuntan publik wajib mematuhi standar profesional akuntan publik atau SPAP yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Standar ini menjadi panduan mutu kompetensi perilaku serta tanggung jawab profesional. SPAP terdiri dari standar umum yang mengatur kapasitas personal dan independensi auditor, standar pekerjaan lapangan yang mengatur perencanaan pengumpulan bukti, serta standar pelaporan yang mengatur format formal pemberian opini audit. Nah, poin ketiga yang tidak kalah krusial adalah bukti audit. Bukti audit merupakan seluruh informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Bukti ini harus memenuhi aspek kecukupan secara kuantitas dan kelayakan secara kualitas. Metode pengumpulan bukti di lapangan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pemeriksaan fisik, melalui observasi dan perhitungan langsung aset berwujud seperti persediaan gudang atau kas fisik. Lalu ada konfirmasi, yaitu verifikasi langsung secara tertulis kepada pihak ketiga yang independen, seperti pihak perbankan atau debitur. Nah, yang ketiga ini dokumentasi, berupa pengujian terhadap catatan, lalu faktur dan kontrak internal maupun eksternal organisasi. Lalu yang terakhir adalah serta tanya jawab atau inspeksi prosedural kepada manajemen. Nah, selanjutnya pada poin keempat ini saya akan menjabarkan siklus proses auditing yang berlangsung secara sistematis dari awal hingga akhir sebagaimana ditunjukkan pada bagian di layar. Tahap pertama adalah penerimaan klien. Pada fase pra-penugasan ini, AAP melakukan investigasi awal terhadap integritas manajemen calon klien, menilai independensi tim auditor, serta mengukur risiko hukum. Jika disepakati, kedua belah pihak akan menandatangani engagement letter atau surat perikatan audit. Lalu, tahap kedua adalah perencanaan auditor atau audit planning. Nah, auditor melakukan pemahaman mendalam atas bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitis, menilai risiko pengendalian internal, serta menetapkan batas materialitas awal sebagai parameter toleransi salah saji. Tahap ketiga adalah pelaksanaan pengujian. Tahap ini merupakan kerja lapangan berskala penuh. Auditor melakukan pengujian substantif dan pengujian pengendalian, serta menerapkan prosedur pengumpulan berbagai bukti audit yang telah dijelaskan sebelumnya, guna mendeteksi salah saji. Nah, terakhir, yaitu pelaporan atau reporting. Pada fase final ini, auditor mengevaluasi seluruh bukti dan temuan. Tahap ini menghasilkan output utama berupa laporan auditor independen yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan serta penentuan opini audit resmi mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Nah, secara konklusi, keempat poin tersebut merupakan suatu kesatuan fundamental di dalam disiplin ilmu auditing untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor korporasi. Demikian video presentasi untuk ujian akhir semester ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Yola Nurrohma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, bye-bye.